Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, orang yang berislam, dan sebagai seorang mukmin atau mukminah yang mengaku telah beriman, wajib bagi dia untuk mengimani 6 rukun iman yang telah menjadi kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah untuk diimani. Di antara rukun iman yang ada adalah al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah, itu rukun iman yang keberapa, Ahmad? Yang ketiga. Naam, ahsanta, barakallahu. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, barakallahu, merupakan keimanan yang wajib. Man syakka fima jaa anillah faqad kafar. Barang siapa yang ragu atau bimbang terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, walaupun dia membacanya, mengamalkannya, tetapi ragu dengan kebenarannya, faqad kafar, dia dianggap kafir. Dan insyaallah ta'ala barakallahu, ya, dalilnya akan kita baca pada surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24 tentang keadaan orang-orang yang meragukan Al-Quran, meragukan
apa yang telah Allah turunkan walaupun itu selain Al-Quran. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, atau Suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau mendustakan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, meragukan itu semuanya, barakallahu, maka dia telah kafir. Terlebih lagi sebuah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quran. Barakallahu. Kalau kitab Injil masih bisa dipalsukan, adapun kitabullah Al-Quran, maka barakallahu, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, adalah kalam Allah, bukan makhluk. Barakallahu, adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Kalau ada yang berupaya untuk memalsukan Al-Quran, tentu akan terbongkar. Al-Quran akan senantiasa terjaga dari semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sampai akhir zaman. Barakallahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaga dari perubahan lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, harokatnya, dan menjaga dari musnahnya amalan Al-Quran secara totalitas. Dan sunnah-sunnah bimbingan Nabi yang ada dalam Al-Quran tidak akan hilang selama-lamanya, dan akan Allah jaga terus dengan memunculkan ahlus sunnah wal jamaah, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Seperti hukum rajam, ya, di sebagian negeri tidak ada, ya. Yang ada barakallahu walhamdulillah di antaranya di negeri Saudi Arabia dengan syarat-syaratnya, 4 saksi yang adil atau dengan pengakuannya barakallahu dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Yang mana surat ini barakallahu berkaitan dengan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang meragukan Al-Quran atau meragukan apa yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Dan sekiranya kalian semuanya meragukan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan apabila kalian meragukan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa'tu bisuratin min mislih, maka datangkanlah oleh kalian satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah, panggillah penolong-penolong kalian yang bisa menguatkan kalian untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran
yang mana mereka adalah selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur atas pengakuan kalian. Ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Maka kalau kalian tidak mampu melakukannya dan pasti tidak akan mampu melakukannya, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian kepada neraka yang mana neraka itu barakallahu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dua ayat ini di antara ayat yang menunjukkan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Dan menunjukkan pula kafirnya, keluar dari Islam orang yang ragu terhadap Al-Quran. Dikarenakan dalam ayat ke-24 di akhirnya Allah menyatakan uiddat lil kafirin. Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Allah persiapkan neraka dikarenakan mereka ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sekarang kita baca tafsirnya. Barakallahu. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, berkata penulis hafizahumullahu taala, wa in kuntum ayyuhal kafirun al mu'anidun, dan apabila kalian wahai orang-orang kafir dan orang-orang yang sangat menentang, fi syakkin minal Qur'an, meragukan Al-Qur'an, alladzi nazzalnahu ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meragukan Al-Qur'an yang telah kami turunkan Al-Quran tersebut kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tas'umuna annahu laisa min indillah, sementara kalian menganggap, meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah. Fahatu suratan tumasilu suratan minal Qur'an, maka datangkan satu surat saja yang bisa menandingi satu surat dari Al-Qur'an. Wasta'inu biman yaqdiruna alaihi biman taqdiruna alaihi min a'wanikum, dan silahkan kalian meminta tolong kepada orang yang bisa menolong kalian untuk mendatangkan surat yang semisal dengan Al-Quran dari penolong-penolong kalian. In kuntum shadiqin fi da'wakum, kalau memang kalian itu jujur, merasa benar terhadap pengakuan kalian. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada ayat yang ke-23 ini surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang yang mereka ragu terhadap Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibin, kalau memang kalian itu
wahai orang kafir dan orang yang menentang, ragu ya terhadap Al-Quran. Al-kafirun, orang-orang kafir adalah orang-orang barakafikum yang mana mereka adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak beriman terhadap 6 rukun iman yang ada. Sementara al-mu'anidun, orang yang menentang, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa ammal mu'anid alladzi ya'riful haqqa wa yatrukuhu. Orang yang mu'anid, mendapatkan gelar mu'anid, adalah orang yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya setelah mengetahuinya. Fahadza la yumkinu ruju'uhu, maka orang seperti ini tidak mungkin untuk kembali kepada kebenaran. Susah, karena sudah tahu kebenaran malah dia meninggalkannya. Li'annahu tarakal haqqa ba'dama tabayyana lahu. Dia akan mendapatkan kesusahan untuk kembali kepada kebenaran karena dia telah meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya kebenaran. Lam yatruku an jahlin, dia itu meninggalkan kebenaran bukan karena bodoh. Kalau orang bodoh barakallahu mungkin dia tidak tahu dalilnya, sehingga dia tidak mengamalkan sebuah amalan. Meninggalkan sebuah amalan karena tidak tahu hukumnya misalkan. Atau dia terkena syubhat, salah dalam penilaian. Dia menganggap hukumnya A padahal hukumnya B. Ini karena kebodohan. Maka orang seperti ini bukan dianggap mu'anid, orang yang menentang, bukan. Tapi adalah orang jahlun, murakkab, orang yang masih bodoh, belum mengerti. Barakallahu. Kalau orang yang menentang, dia sudah tahu kebenaran, tidak ada syubhat pada dirinya, sudah tegak dalil padanya, namun dia meninggalkannya, maka dia dianggap mu'anid. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara ciri orang kafir dan orang yang menentang adalah raibin mimma nazzalna ala abdina. Ragu terhadap apa yang telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba kami. Ragu terhadap Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan hukum nomor 1 dalam Islam. Adapun hukum yang kedua adalah al-hadis. Maka barakallahu, barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an secara utuh, berarti dia telah mengamalkan hadis secara utuh pula. Barakallahu. Dan Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila berpegang teguh dengan keduanya. In tamassaktum bihima, Alkitab, kitabullah, wa sunnati, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak bisa hanya mengambil Al-Quran saja tanpa hadis, dengan anggapan hadis itu bisa dipalsukan, bisa didhaifkan. Memang ada hadis yang dhaif, lemah, maudhu', palsu. Ya. Ada yang syadz, ganjil.
Namun barakallahu itu semuanya kalau kita kembali kepada para ulama ahli hadis akan diketahui mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang hasan yang baik, mana yang matruk yang harus ditinggalkan. Maka barakallahu bagi kelompok yang menganggap hanya memegang Al-Quran dan mereka menamakan dirinya dengan kelompok Qur'aniyun, maka itu salah. Ya. Lalu bagaimana sholatnya? Bacaan ketika rukuk di mana? Tidak ada dalam Al-Quran. Ketika i'tidal bagaimana bacaannya? Tidak ada dalam Al-Quran. Barakallahu. Maka hadis itu adalah menyempurnakan atau menjelaskan bagaimanakah Al-Quran itu. Barakallahu. Dikarenakan hadis itu adalah amalan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pemahaman murid-murid dari para sahabat yang disebut dengan pemahaman salaf. Salaf artinya pendahulu. Salafi artinya orang yang mengikuti salaf. Pemimpin salaf adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam itu sendiri. Dikarenakan Nabi mengatakan kepada putri beliau barakallahu yang bernama Fatimah, nikmas salam ana laki. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku. Maka kalau ditanya siapa pemimpin salaf? Jawabannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa pemimpin salafi di Indonesia? Jawabannya tidak ada. Kelompok salaf atau salafiyun itu tidak dipimpin oleh orang perorangan yang kemudian ada ADART-nya, ada kartu anggotanya. Jadi salaf ini adalah barakallahu pendahulu kita. Salafiyah adalah metode dakwah manhaj yang sesuai dengan salaf. Barang siapa yang mengaku sebagai orang yang bermanhaj salafi, maka harus mengikuti bimbingan salaf barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wa tas'umuna annahu laisa min indillah. Di antara ciri-ciri orang kafir yang meragukan Al-Quran, mereka menganggap Al-Quran itu turun bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu dengan anggapan semacam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menantang bahwasanya itu tidak benar. Ya. Kenapa demikian? Li'anna Rasul la yaktub wa la yaqra. Dikarenakan Rasul itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca dari barakafikum apa yang ada dalam kitab. Tapi kalau mendengarkan kemudian mengucapkan sebagaimana turunnya wahyu di awal-awal turunnya barakafikum ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu di Gua Hira, ketika didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam, Iqra. Maka Nabi menyatakan, Ma anta biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Terus begitu akhirnya mengikuti Iqra. Terus mengikuti terus Bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir ayat atau sampai barakallahu 5 ayat yang pertama. Jadi ini menunjukkan bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Nabi.
Ya, barakallahu. Oleh karena itu, kalau mereka ragu terhadap Al-Quran, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik di zaman Nabi, atau orang-orang kafir yang datang setelah mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang barakallahu dengan mengatakan, ya, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan oleh kalian satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Surat yang terpendek, surat apa, Royhan? Al-Kautsar. Ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya orang Ahmadiyah. Dia bisa membuat surat seperti Al-Quran, tetapi ditertawakan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Pernah dengar suratnya? Mirip-mirip surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah engkau apa itu hari kiamat? Dia ubah. Al-fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, tahukah kamu apa itu gajah? Terus dibuat. Dia adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang. Tuhan, tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya, tidak bisa ditafsirkan. Barakallahu. Kalau Al-Quran jelas ada tafsirnya. Al-Qari'ah, hari kiamat, dan memang benar akan terjadi hari kiamat. Barakallahu. Maka ya, tidak ada satupun dalam keadaan barakallahu disebutkan oleh para ulama di zaman Nabi, beliau itu ya Nabi bukan termasuk salah satu orang atau di antara orang-orang yang ada yang paling fasih dan yang paling mengerti tentang bahasa Arab. Bukan beliau ketika itu. Orang-orang bangsa Arab di zaman Nabi, mereka memiliki sastra bahasa Arab yang paling tinggi dan paling fasih. Barakallahu. Itu saja ditantang untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran, tidak bisa. Barakallahu. Dan di dalam tafsir disebutkan, wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum, dan silahkan kalian meminta tolong kepada orang yang bisa menolong kalian dalam membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran dari penolong-penolong kalian. Silahkan. Barakallahu. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat ke-88, barakallahu. Surat Al-Isra ayat ke-88, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Nabi, kepada orang-orang yang mendustakan dan meragukan Al-Quran, la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi, seandainya manusia seluruhnya dan jin seluruhnya mereka bersatu berkumpul ya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun satu ayat, satu surat, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong, tidak akan mampu. Barakallahu. Oleh karena itu, itulah mukjizat Al-Quran. Ya, barakallahu, bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Ya. Walaupun ada yang berupaya menulis, merubah, membolak-balik, ya, akan ketahuan juga. Barakallahu. Berbeda dengan
Injil yang telah diubah dan Taurat yang telah diubah, barakallahu, yang mana dua kitab asli tersebut telah Allah angkat, barakallahu. In kuntum shadiqina fi da'wakum, silahkan kalian mendatangkan penolong-penolong kalian, membuat yang semisal dengan Al-Quran, apabila memang kalian itu jujur, apabila memang kalian itu benar dalam pengakuan kalian. Ternyata tidak bisa. Surat Al-Baqarah ayat ke-23 ini tidak bisa mereka bantah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian pada ayat ke-24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kalian tidak mampu untuk melakukannya dan memang tidak akan mampu melakukannya, dalam tafsir disebutkan fa in ajastum al-ana, kalau kalian tidak mampu melakukannya, wa sata'jizuna mustaqbilan la mahalah, dan terus menerus kalian tidak akan mampu untuk melakukannya, dan itu pasti. Fattaqun nar, bagaimana dalam ayat allati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Sebutkan dalam tafsir, fattaqun nar bil iman bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'atillahi ta'ala, maka takutlah kalian kepada neraka dengan cara kalian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara barakallahu cara kita menyelamatkan diri dari siksaan neraka dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani bahwasanya Allah itu ada. Al-iman biwujudillahi ta'ala, beriman bahwasanya Allah itu ada. Wal iman bi anna Allah wahid, dan mengimani bahwasanya Allah itu satu. Rayhan, apa dalilnya Allah ada satu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa dalam zatnya hanya satu. Esa dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua, termasuk keimanan kepada Allah setelah beriman kepada wujud Allah, zatnya Allah, dan Allah adalah ada satu. Esa barakallahu, beriman akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, menguasai alam semesta. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah, mengimani bahwasanya hanya Allah saja satu-satunya zat, satu-satunya ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dan segala peribadahan kepada selain Allah batil, adalah salah. Dan inilah makna dari tauhid la ilaha illallah. Makna dari tauhid la ilaha illallah itu adalah mengimani bahwasanya Allah saja satu-satunya zat yang benar untuk diibadahi. Maka dibuktikan dengan amalan kita,
dengan menjauhi kesyirikan, namun barakallahu terus mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan makna tauhid la ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah. Dan yang keempat, mengimani al-iman bil asma was sifat, mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama al-husna yang baik, was sifatul ula dan sifat-sifat yang mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam merupakan di antara cara kita untuk membentengi diri dari neraka. Beriman kepada Nabi mengandung beberapa makna atau beberapa poin. Yang pertama, barakallahu, beriman bahwasanya para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis adalah benar-benar nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, beriman terhadap apa yang mereka bawa. Beriman terhadap kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kemudian yang ketiga, terkhusus untuk kita sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah menjalankan perintahnya, perintah Nabi, dan menjauhi larangan yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang keempat adalah tasdiquhu wa la takdzibuhu, membenarkan Nabi dan tidak mendustakannya. Barakallahu. Oleh karena itu tidak dianggap beriman kepada Nabi kalau dia mendustakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, walaupun dia beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Dan tidak dianggap beriman kepada Nabi kita walaupun dia mengakui Nabi kita adalah Nabi, tapi dia tidak mau masuk Islam dan mengikuti syariatnya, seperti Kristen Ortodok. Mengakui Nabi kita adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi tetap mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Padahal barakallahu dengan diutusnya Nabi kita alaihi salatu wasallam itu menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Ya, barakallahu. Kemudian dalam tafsir disebutkan hadhihin nar allati hatabuha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin billahi wa rusulihi. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang wajib bagi kalian untuk takut terhadapnya, uiddat lil kafirina billahi wa rusulihi, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan para Rasul. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa yang menjadi bahan bakar itu manusia dan batu. Kenapa batu? Tidak tembaga atau emas, barakallahu fikum, atau yang lainnya, atau besi.
Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir barakallahu bahwasanya selain batu itu bisa meleleh dan tidak awet panasnya. Tapi kalau batu semakin kena api semakin kuat dan semakin awet panasnya, supaya semakin mantap untuk membakar orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan di akhir ayat ke 24 Allah menyatakan uiddat lil kafirin, neraka dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir, yakni lil kafirina billahi wa rusulihi, mereka-mereka yang kafir terhadap Allah dan para rasulnya. Uiddat, lafaz uiddat artinya itu telah dipersiapkan. Karena lafaz a'adda itu dalam bahasa Arab adalah fi'il madi, kata kerja lampau, atau yang bermakna telah. Berarti neraka itu telah diciptakan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadza dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ini menunjukkan dalil bagi madhab ahlu sunnah wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazilah, bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan madhabnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini barakallahu mereka-mereka yang mendewakan akal, mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Yang sesuai diterima. Dan ru'usul Mu'tazilah, gembongnya Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha, yang merupakan muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu. Yang Wasil bin Atha ini diagungkan oleh Akil Siraj. Barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. Wasil bin Atha ini yang mengatakan bahwasanya orang pelaku dosa besar itu bainal manzilatain, nanti di akhirat itu atau di dunia ini berada di antara dua keadaan, antara kafir dan muslim. Barakallahu. Dia membantah atau menjawab, mendahului gurunya, yakni Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika datang seseorang bertanya kepada beliau di majelis beliau, wahai imam, apakah pelaku dosa besar itu kafir? Maka sebelum Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini menjawab, Wasil bin Atha mendahului. Ya, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu bainal manzilatain, di antara dua tempat, antara kafir dan antara muslim. Maka ini salah barakallahu. Kalau kita tegas, kalau dosa besarnya itu mencapai kekufuran dan sudah tegak padanya hujjah, ya kafir. Kalau belum sampai pada kekufuran, maka ya belum kafir. Barakallahu. Maka seperti itu. Maka akhirnya dia telah diusir oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari majelis beliau, wa'tazala, dan dia menyendiri. Oleh karena itu dia dianggap sebagai kelompok Mu'tazilah, orang yang menyendiri, yang akhirnya mendewakan akal. Menurut orang Mu'tazilah, surga dan neraka itu belum diciptakan. Sementara Allah menyatakan uiddat lil kafirin, neraka telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti telah
diciptakan. Menurut orang Mu'tazilah, kalau Allah menciptakan surga dan neraka itu sia-sia. Karena nanti ketika ditiup sangkakala semua alam semesta hancur. Berarti surga dan neraka hancur. Sia-sia menciptakannya. Maka dibantah oleh para ulama, surga dan neraka di antara makhluk yang tidak Allah hancurkan. Barakallahu. Dan ada dalilnya. Oleh karena itu barakallahu tersesat dan menyesatkan orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama. Siapapun mereka, baik dia adalah syekh, kiai, ustadz, kalau tidak mengikuti bimbingan salaf, maka akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam tafsir untuk menutup kajian kita sore hari ini. Wa fiha aidon, dan di antara penghuni neraka annal muwahhidin wa in irtakabu ba'dal kabair. Di antara penghuni neraka adalah orang-orang ahli tauhid yang mana dia terjatuh dalam sebagian dosa besar yang belum Allah ampuni. La yukhliduna finnar, akan tetapi mereka tidak kekal di neraka karena masih memiliki keimanan walaupun sekecil debu. Mithqala dzarrah min khair. Barakallahu. Li'annahu qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, uiddat lil kafirin, neraka dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Falau kana usatul muwahhidin yukhliduna fiha lam takun muaddatan lil kafirin wahdahum. Seandainya pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid mereka kekal di dalam neraka, niscaya neraka itu tidak dikhususkan bagi orang kafir. Kekekalannya tidak dikhususkan bagi orang kafir. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Berbeda halnya dengan orang-orang khawarij, para pemberontak dan mu'tazilah yang mereka menganggap kafir pelaku dosa besar. Seperti contohnya penguasa kita atau orang-orang yang ada di jajaran penguasa atau orang yang ridho dengan penguasa kita, masih taat kepada penguasa kita, dianggap kafir. Karena penguasa kita dia tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah kan dosa besar, berarti kafir. Ini menurut mereka. Akhirnya mereka menghalalkan darah-darahnya. Yang tidak kafir ya kelompok mereka sendiri. Padahal dalam Al-Quran, orang yang dalam Islam, orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak berhukum dengan hukum Allah, itu dirinci. Rincian yang pertama, barakallahu, barang siapa yang menganggap selain hukum Islam itu lebih baik daripada hukum Islam, dia meyakini seperti itu, maka dia kafir. Yang kedua, dia menganggap hukum Islam dengan selain hukum Islam itu sama, sederajat, maka boleh, sama-sama boleh diterapkan, maka dia kafir. Dia meyakini yang ketiga, bahwasanya hukum Islam ini lebih baik daripada selain hukum Islam, akan tetapi boleh berhukum dengan selain hukum Islam. Dia membolehkan, tetapi meyakini hukum Islam lebih baik, maka dia kafir. Nah, yang keempat ini yang tidak kafir. Rincian yang keempat,
Dia meyakini hukum Islam ini lebih baik dari selain hukum Islam. Dan dia meyakini berhukum dengan selain hukum Islam tidak boleh. Salah. Tetapi dia berhukum dengan selain hukum Islam karena ada tendensi tertentu. Supaya pengikutnya tidak hilang. Supaya bisa naik jabatan. Maka orang ini tidak sampai kafir, tetapi dia fasik dan terjatuh dalam dosa besar. Nah, orang-orang Khawarij tidak melihat ini semuanya. Langsung dianggap siapa yang berhukum dengan selain hukum Islam, selain Al-Quran, maka dia kafir. Disamaratakan tanpa melihat merinci, tanpa menasehati terlebih dahulu. Sudah tegak hujah atau belum kepada mereka? Sudah tahu belum rinciannya? Akhirnya mereka menganggap kafir. Dan menganggap kita juga kafir karena kita taat kepada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf padahal. Maka barakallahu, inilah orang-orang Khawarij. Orang-orang yang memberontak barakallahu pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu tidak mudah mengkafir-kafirkan, ya, dan tidak mengatakan tidak kafir pihak-pihak yang telah Allah kafirkan. Kalau Allah mengatakan si A, si B, si C itu kafir, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, Abu Thalib kafir, ayah dan ibu Nabi kafir. Maka kita kafirkan. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang dengan tanpa dalil, tanpa hujjah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah taala. Barakallahu. Inti dari pertemuan kita kali ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganggap kafir orang yang meragukan Al-Quran dan menantang orang yang meragukan Al-Quran dengan mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan terus menerus sampai hari kiamat tidak akan mampu menandingi Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah barakallahu.